Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Namun sebelum kita membaca, kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan telah melawat kami, Tuhan telah memberkati kami, dan saatnya kami akan baca kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami sekalian, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini kami masing-masing diberkati oleh Tuhan ketika kami membuka diri kami untuk menerima firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Ratapan 3:22 sampai ayat yang ke-33 saya akan membacakannya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah saudara dan saya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, serta belajar untuk melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah kasih setia Tuhan abadi. Dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Tentang penulis kitab Ratapan ini, para ahli memperbincangkan, para ahli teologi memperbincangkan terus sampai hari ini. Namun lebih mencondongkan bahwa penulis adalah Nabi Yeremia sebagai penulis, dan mungkin ini hanya literatur kita saja. Namun yang penting untuk kita renungkan saat ini adalah bobot dari isi berita yang mau disampaikan kepada jemaat Tuhan, para pemirsa yang dikasihi Kristus. Dalam konteks kita hari ini, dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 33,
Apa sesungguhnya pengajaran penting bagi kita saat ini di bawah tema yang diberikan oleh buku Almanak Kristen Indonesia yang dikeluarkan dari PGI dan mengacu pada nats pembimbing kita dalam ratapan pasal yang ke-322 sampai ayat yang ke-23 di sana mengingatkan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar setiamu. Tema kasih setia Tuhan abadi. Hal ini mengungkapkan sesuatu iman yang sungguh-sungguh. Satu iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Karena bangsa pilihan Tuhan ini mereka diizinkan ada di tengah-tengah pembuangan. Di Babel. Jadi Babellah yang berkuasa pada saat itu. Bangsa Babellah yang berkuasa. Namun ada satu harapan bagi penulis yang mau sampaikan di tengah-tengah goncangan penderitaan yang dialami bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu. Dan firman Tuhan berkata jelas dalam pembacaan kita tadi bahwa Tuhan adalah bagianku. Kalaupun mereka berada di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, tapi penulis mau mengungkapkan, yang mau menguatkan kepada bangsa pilihan Tuhan bahwa Tuhan adalah bagianku. Tidak ada yang lain, Tuhan adalah bagianku. Ini adalah ungkapan iman yang sungguh-sungguh yang disampaikan oleh penulis kepada jemaat, kepada umat pilihan Tuhan pada waktu itu. Jadi jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan adalah baik. Adalah baik, kata firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dalam surat Petrus pasal yang 4, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Yang diingatkan di sana bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di tengah penderitaan, kesusahan, pergumulan, tetapi kita menjadi tenang, maka kita dapat berdoa. Karena doa itu adalah satu ungkapan kita berbicara kepada Sang Pencipta kita. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita harus yakin bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kasih setia Tuhan tetap abadi. Kata nats pembimbing kita tadi, bahwa selalu baru setiap pagi kasih setia Tuhan. Hanya kasih kita yang tidak abadi. Karena kasih manusia ada batasnya. Batasnya kalau dia dikasih, maka dia pun akan mengasihinya. Jadi kasih manusia terbatas. Ada timbal baliknya. Itulah sebabnya hari ini firman Tuhan mau mengajak kepada kita. Mau mengingatkan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih setia Tuhan abadi untuk selama-lamanya. Jadi jemaat yang dikasihi Kristus, kasih Allah yang tidak pernah terbatas itu. Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal dalam pengorbanan di kayu salib. Kalaupun saat ini
kita diizinkan untuk menghadapi COVID-19 ini. Sama halnya dengan umat pilihan Tuhan pada waktu itu. Mereka diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam pembuangan. Mereka berada dalam penderitaan. Namun firman Tuhan berkata jelas dalam ayat yang ke-31. Kata firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakannya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak pun, bahwa Tuhan mau, bahwa Tuhan tidak dengan rela hati membiarkan anak-anaknya ada dalam penderitaan. Itulah sebabnya dia menunjukkan kasih setia Tuhan yang luar biasa itu. Karena tidak untuk selamanya Tuhan untuk mengucilkan. Walaupun ia mendatangkan susah, ia juga akan menyayangi menurut kasih setianya. Karena Tuhan dengan rela hati, ia mau supaya umat pilihannya kembali. Dia sangat mengasihi umat pilihannya. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Kristus. Marilah kita belajar seperti kata firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya. Belajar untuk berharap hanya pada Tuhan saja. Karena Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih mengerti. Tuhan lebih mengasihi kita. Itulah sebabnya kita harus mengandalkan Dia. Mungkin dengan virus yang kita hadapi saat ini, ada varian baru yang membuat kita sedikit takut, yang membuat kita sedikit khawatir, yang membuat kita sedikit ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam kehidupan kita ini. Namun percayalah bahwa Tuhan punya rencana di balik semuanya ini. Tuhan mau supaya peristiwa demi peristiwa ini kita tetap ingat akan Dia sebagai pencipta kita. Hari ini juga kita dipersiapkan bahwa kita harus mau tak mau kita menghadapinya. Dan kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tema kita hari ini bahwa kasih setia Tuhan itu abadi. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Dia tetap mengasihi untuk selama-lamanya. Sampai kapanpun. Yang dikatakan tadi. Sampai-sampai Dia merelakan dirinya melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Berkorban di atas kayu salib. Hari ini pun kita dipersiapkan untuk memperingati pengorbanan Kristus itu. Pengorbanan Kristus lewat perjamuan kudus kita hari ini. Kita percaya bahwa Kristus telah berkorban bagi kita. Kiranya melalui perjamuan kudus hari ini, iman kita semakin dikuatkan dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Kristus, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita berdoa mengucap syukur firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menteraikan kebenaran firman dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami masing-masing diberkati. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus. Bahwa kita mengetahui bahwa setiap kali kita merayakan perjamuan kudus adalah dikehendaki oleh Yesus Kristus sendiri. Untuk mengingatkan kita tentang karya Allah dan penebusnya.
bagi kita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Pengerahan hati supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah kita melihat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman hendaklah kita menyerahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, untuk perjamuan kudus saat ini disediakan bagi saudara jemaat Tuhan yang sudah mengikuti sidi jemaat dewasa dan yang sudah mengikuti baptis dewasa. Oleh sebab itu, kita siapkan hati kita. Kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus dalam mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami datang kepadamu. Kami mohon Tuhan dengan kasih sayang dilimpahkan bagi kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Tuhan tolong kami sehingga kami dilayakkan untuk menerima roti dan anggur ini. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Angkatlah rotimu. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk pengampunan yang sempurna bagi segala dosa kita. Makanlah dan menjadi peringatan akan Dia.
cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Angkatlah anggurmu. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tercurah untuk pengampunan yang sempurna bagi segala dosa kita. Minumlah dan menjadi peringatan akan Dia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-6. Kita masuk dalam ucapan syukur. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntun dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya kepada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada saat pagi hari ini, bahwa Tuhan telah memberkati kami dan menyertai kami. Tuhan telah melawat kami. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat anugerah Tuhan. Terlebih khusus pada hari ini, kami telah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Karena Tuhan memberkati setiap umat yang telah menerima perjamuan kudus pada hari ini. Karena Tuhan memberkati mereka semuanya. Sehingga dengan iman percaya kami bahwa yang sakit dapat disembuhkan oleh karena kuasa darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus saat ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari wilayah 1 sampai wilayah 4. Tuhan memberkati mereka masing-masing dengan keberadaan mereka saat ini. Mereka bergumul mungkin dalam kelemahan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan mereka. Tuhan sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang ada. Dari mungkin terinfeksi positif virus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Allah tidak pernah terbatas ruang, waktu, dan tempat yang ada. Hamba berdoa di tempat ini, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan memberkati. Kuatkan iman percaya mereka, sehingga mereka semakin sungguh-sungguh mengambil bagian di dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka masing-masing.
Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa secara khusus untuk Jemaat PAUD Bojong Indah dalam pelayanan, dalam program-program pelayanan yang ada. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati para majelis yang ada. Penatua diaken, Tuhan berkati mereka. Keluarga mereka masing-masing, Tuhan Yesus memberkatinya Bapa. Bahkan pengurus komisi yang ada, Tuhan Yesus memberkati mereka. Pengurus wilayah yang ada, Tuhan Yesus juga memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Sebagai gereja Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa yang dalam pergumulan COVID yang ada dalam nama Yesus. Tuhan berikan hikmah bijaksana bagi pemerintah yang ada dalam penanganan COVID ini. Tuhan tolong mereka semuanya Bapa. Bahkan setiap masyarakat pun disiplin akan protokol kesehatan yang ada dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati bangsa ini. Biarlah dibebaskan dari virus yang ada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, gereja-gereja Tuhan yang hari ini mengadakan pelayanan, Tuhan juga memberkati mereka semuanya Bapa. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini juga kami berdua menyerahkan juga jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka, ekonomi mereka, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Dalam pergumulan untuk anak-anak yang ada dalam studi, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saat ini juga kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun yang ada. Kami menyerahkan Tuhan memberkati. Secara khusus untuk saudari Yohana Risen Tindaon. Kami juga berdoa untuk Bapak Simon Yonatan. Kami juga berdoa untuk saudara Noni Noviantika. Kami juga berdoa untuk Ibu Herliana Wau, saudari Kristina Munte, adik Karel Tadeus Putahuruk, saudari Rinaldi Danda Yohanes Sirait, dan juga saudara Viko Gabriel Batistuta Gulton. Dalam nama Yesus Kristus, sukacita mereka semakin ditambah-tambahkan. Karena Tuhan telah mengurangkan satu kesempatan masuk dalam tahun yang baru, usia yang baru. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak dan Saudara. Saat ini kami berdua untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Lawat mereka satu persatu. Apabila mereka yang sakit juga Tuhan jamah. Mereka berada dalam pergumulan juga Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga masing-masing mereka dibebaskan. Masing-masing mereka mengalami kebebasan dari Tuhan. Dan mereka mengalami damai sejahtera. Karena Tuhan telah melepaskan mereka. Tuhan telah memampukan mereka dari setiap persoalan pergumulan yang ada. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Dan doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.